Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usmanogi. Baik Bapak Ibu, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru untuk pelaksanaan seleksi CSN tahun 2023 yang tentunya rekan-rekan harus ketahui. Oleh karena itu silakan disimak video sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan di video ini. Namun seperti biasa, kami selalu mengingatkan bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kali mengupdate informasi terbaru, rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik, langsung saja. Berkaitan dengan untuk pendaftaran seleksi CSN tahun 2023, yang tentunya rekan-rekan sudah mengetahui semuanya bahwasanya untuk proses pendaftaran ataupun pembukaan pendaftaran CSN tahun 2023 itu kembali diundur ya Bapak Ibu sesuai dengan surat edaran yang sudah disampaikan oleh BKN pertanggal 16 September 2023. Dan untuk jadwalnya sendiri bisa kita lihat di surat edaran tersebut, itu untuk pengumuman seleksi mulai dari tanggal 19 sampai dengan 3 Oktober. Kemudian pendaftaran itu mulai dari tanggal 20 September sampai dengan 9 Oktober 2023. Nah, di sini info terbaru yang akan kami bagikan kepada rekan-rekan sekalian ini berkaitan dengan portal untuk khusus pelamar P3K Guru. Nah, di sini alhamdulillah sudah bisa kita lihat tampilan terbaru dari portal guru pppk.kemdikbud.go.id yang akan digunakan di tahun 2023. Karena di sini tertulis, kalau kita lihat beberapa menu yang bisa kita tentunya akses nanti di portal ini seperti ada pengumuman, ya, kemudian ada persyaratan, kemudian ada mekanisme seleksi, kemudian ada kategori pelamar, kemudian ada bantuan. Dan di sini ada portal SSCN. Kalau kita klik maka kita akan langsung diarahkan ke sistem seleksi CSN nasional. Nah, di sini untuk langsung pendaftarannya. Dan di sini masih ada keterangan belum dibuka. Nah, kalau kita lihat satu persatu menu-menu yang ada di portal P3K Guru ini, yang pertama kita lihat itu ada pengumuman. Nah, ketika kita klik pengumuman, maka kita diarahkan langsung untuk pengumuman terbaru untuk pelaksanaan seleksi P3K Guru. Seperti di sini, yaitu jadwal seleksi CSN tahun 2023. Dan filenya bisa kita download dengan cara mengklik menu unduh di sini. Dan sini juga terupdate informasinya bahwasanya untuk jadwal tahapan selanjutnya bisa kita lihat untuk surat edaran dari BKN yang terbaru. Nah, kemudian untuk persyaratan bagi rekan-rekan P3K Guru yang masih bingung barangkali untuk persyaratan di tahun 2023 bisa langsung saja klik bagian persyaratan, maka kita langsung diarahkan ke persyaratan guru ASN P3K. Nah, di sini sudah dijelaskan ataupun tertulis beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar yang akan mengikuti seleksi P3K Guru tahun 2023. Seperti di sini, warga negara Indonesia, usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 59 tahun pada saat pendaftaran dan lain sebagainya. Silakan rekan-rekan baca saja di bagian persyaratan. Nah, kemudian untuk selanjutnya kalau kita lihat lagi mekanisme seleksi. Nah, ini dia mekanisme seleksinya Bapak Ibu, itu ada proses penempatan, kemudian ada seleksi kompetensi teknis, yaitu penilaian situasi kerja sederhana, kemudian seleksi kompetensi teknis sesuai bidang jabatan, kemudian seleksi kompetensi teknis tambahan. Nah, di sini kalau kita lihat satu persatu mulai dari penempatannya itu dijelaskan pelamar prioritas yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021 itu menggunakan hasil seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021 atau yang disilakan dengan kategori pelamar P1 di tahun 2022 Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini ada seleksi kompetensi teknis penilaian situasi kerja sederhana. Artinya di sini juga ada penjelasannya, yaitu pelamar dari kategori STHK 2 dan guru non-ASN sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun, yaitu mengikuti seleksi kompetensi yang terdiri atas kompetensi teknis berupa, di sini ada untuk kompetensi teknisnya itu berupa penilaian situasi kerja sederhana, kemudian kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural serta wawancara. Ini untuk penjelasan mengenai seleksi kompetensi teknis penilaian situasi kerja sederhana. Nah, selanjutnya seleksi kompetensi teknis sesuai bidang jabatan. Di sini disampaikan
pelamar lulusan PPG dan guru yang terdaftar di Dapodik ini mengikuti seleksi kompetensi yang terdiri atas kompetensi teknis sesuai bidang jabatannya, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural, serta wawancara. Nah, kemudian juga ada untuk di tahun ini, yaitu seleksi kompetensi teknis tambahan. Nah, penjelasannya bisa kita lihat bahwasanya untuk seleksi kompetensi teknis tambahan ini dilakukan melalui pengamatan perilaku profesionalisme guru terhadap kompetensi teknis. Mana pengamatan perilaku profesional guru dilakukan terhadap guru atau calon guru selama melaksanakan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan tugas lainnya, Bapak Ibu. Nah, mana di sini ada 3 poin yang disampaikan bahwasanya instansi daerah nanti dapat menentukan pilihan untuk keikutsertaannya dalam menyelenggarakan seleksi kompetensi teknis tambahan. Kemudian bobot nilai seleksi kompetensi teknis tambahan ini sebesar 30% dari total nilai seleksi kompetensi teknis. Jadi ini ke kompetensi teknisnya ya Bapak Ibu, bahwasanya itu 30% dari total nilai seleksi kompetensi teknis. Kemudian dalam hal pemerintah daerah tidak menyelenggarakan seleksi kompetensi teknis tambahan, maka nilai kompetensi teknis 100% berasal dari hasil seleksi kompetensi teknis melalui CAT BKN. Jadi penjelasannya seperti itu Bapak Ibu untuk yang kompetensi teknis tambahan ini. Selanjutnya kategori pelamar guru ASN P3K itu ada 2 kategori. Kategori kebutuhan khusus dan kebutuhan umum. Untuk kebutuhan khusus sendiri itu yang prioritas ya, yang sudah PG tahun 2021, STHK 2 dan guru honor negeri yang terdaftar Dapodik, masa kerja paling rendah 3 tahun. Dan untuk yang umum tentunya yang PPG dan guru yang terdaftar di Dapodik, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kalau kita lihat lagi di bagian dokumen guru ASN P3K. Nah, di sini bisa kita lihat juga aturan-aturan yang digunakan. Yang pertama pedoman, kategori pedomannya Bapak Ibu yaitu Permenpan RB nomor 14 tahun 2023 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional. Silakan Bapak Ibu download atau unduh di bagian sini. Kemudian pedoman Kemenpan RB 649 tahun 2023. Silakan diunduh. Kemudian surat edaran mengenai kualifikasi akademik yang masih bertanya bagi rekan-rekan guru mengenai kualifikasi akademik dan serdik seleksi guru P3K tahun 2023. Filenya bisa di-download bagian unduh di sini. Dan tentunya kita juga masih menunggu Bapak Ibu ya untuk juknis. Biasanya setiap P3K guru itu selalu ada juknis dari Kemendikbud. Tentunya kita menunggu jika ada. Tentunya bisa kita lihat juga di bagian dokumen guru ASN P3K di sini. Karena tentunya mengenai mekanisme seleksi di sini mungkin nanti akan ada penjelasan lebih lanjut lagi di juknisnya Bapak Ibu, seperti seleksi kompetensi teknis tambahan, seperti seleksi kompetensi teknis penilaian situasi kerja sederhana ini Bapak Ibu. Oke, itu untuk terkait dengan P3K guru yang portal terbarunya bisa kita cek ya Bapak Ibu, silakan dilihat untuk setiap menunya yang bisa tentunya Bapak Ibu jadikan sebagai referensi untuk mencari informasi mengenai seleksi P3K guru tahun 2023. Nah, selanjutnya juga sebagai info tambahan untuk P3K kesehatan. Nah, untuk P3K kesehatan sendiri itu portalnya yang bisa kita lihat yaitu di nakes.kemenkes.go.id/P3K. Nah, di sini juga ada portal pengecekan data SISDMK, di mana platform ini yang disederhanakan untuk memeriksa status data tenaga kesehatan non-ASN di SISDMK Bapak Ibu. Itu ada 3, yaitu P3K. Di sini tertulis pengecekan status data calon pelamar P3K tenaga kesehatan periode 2023 di SISDMK. Kemudian ada juga data nakes non-ASN. Di sini jelaskan periksa rekam jejak pengalaman kerja tenaga kesehatan dari berbagai wilayah dan fasilitas kesehatan. Kemudian ada FAQ terkait dengan punya pertanyaan terkait proses pengecekan data tenaga kesehatan. Silakan Bapak Ibu temukan jawabannya di menu FAQ sini. Nah, kalau kita cek klik di bagian P3K di sini di selengkapnya, maka kita akan diarahkan untuk portal pengecekan data SISDMK, di mana di sini tertulis periode pengecekan dibuka pada 15 Juni 2023 sampai 30 September 2023 dengan cara masukkan NIK rekan-rekan honor sekalian yang kesehatan khususnya,
kemudian kode CAPTCHA, selanjutnya periksa data Bapak Ibu. Oke, itu untuk yang kesehatan sebagai informasi tambahan yang bisa dilakukan pengecekan di portal untuk P3K-nya di tahun 2023. Baik Bapak Ibu, itulah informasi yang dapat kami bagikan terkait dengan perkembangan info terbaru yang dapat kami bagikan kepada rekan-rekan calon pelamar P3K tahun 2023. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.